Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang komponen kulkas 2 pintu dan fungsinya. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas yang 1 pintu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak memiliki kulkas yang 2 pintu. Jadi saya menjelaskannya secara gambarannya saja. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi komponen kulkas yang terdapat di kulkas 2 pintu dan fungsinya. Komponen yang pertama yaitu kompresor. Nah, ini yang disebut kompresor bosku. Jadi fungsi dari kompresor ialah untuk menekan freon melalui pipa tekan bosku. Nah, ini yang disebut pipa tekan. Sedangkan yang satunya lagi yaitu pipa hisap. Sedangkan ini yaitu pipa untuk pengisian freon bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah freonnya ditekan melalui pipa tekan, setelah itu freonnya akan menuju ke kondensor bosku. Jadi posisi kondensor itu berada di dalam samping kulkas dan ada pula di belakang kulkas, khususnya untuk kulkas freezer bosku. Nah, oleh karena itu kalau di saat Anda memegang sisi samping kulkas akan terasa panas ataupun terasa hangat bosku, karena di dalam kondensornya masih terdapat freon. Itu pun kalau memang kulkas Anda masih normal. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi dari kondensor ialah untuk merubah color yang awalnya berwujud gas menjadi cair. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahan kondensor itu terbuat dari besi bosku. Oke, kita lanjut. Setelah dari kondensor menuju ke filter bosku. Nah, ini yang disebut filter. Sedangkan yang ini adalah ujung kondensor. Jadi fungsi dari filter ialah untuk menyaring kotoran. Jadi di dalam filter ini terdapat cairan freon bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu dari filter akan menuju ke pipa kapiler bosku. Nah, ini yang disebut pipa kapiler yang ukurannya sangat kecil sekali. Jadi fungsi dari pipa kapiler ialah untuk menurunkan tekanan aliran freon. Setelah itu freonnya akan disemburkan di evaporator bosku. Nah, oleh karena itu evaporator Anda akan dingin. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahan dari evaporator yaitu terbuat dari aluminium bosku. Nah, oleh karena itu cepat dinginnya. Nah, setelah dari evaporator menuju ke akumulator bosku. Jadi fungsi dari akumulator yaitu untuk menyimpan cairan freon. Setelah itu cairan tersebut berubah menjadi gas bosku. Dan setelah itu juga gasnya akan terhisap melalui pipa yang seperti ini. Ini adalah pipa hisap bosku. Jadi seperti itu terus menerus cara kerja kompresor. Nah, sampai di sini tolong dipahami bosku. Nah, setelah itu kita lihat lagi komponen berikutnya yang terpasang di kompresor. Nah, di sini kita lihat komponen yang terpasang di samping kompresor yaitu overload. Nah, ini yang disebut overload bosku. Sebentar, saya akan mematikan kulkasnya. Saya akan mencabut. Nah, ini yang disebut overload. Ada pula posisi overload berada di paling bawah. Jadi tergantung model kompresornya. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi fungsi dari overload
ialah sebagai pengaman bosku. Apabila terjadi panas yang berlebihan, maka overloadnya akan memutus arus listriknya. Jadi bisa dikatakan kompresor tanpa overload maka akan mengakibatkan kumparan yang berada di dalam kompresornya akan terbakar bosku. Nah oleh karena itulah dibuat oleh pabrik berupa overload. Nah seperti itu. Kita lanjut komponen selanjutnya yaitu PTC. Nah ini yang disebut PTC bosku. Nah sekarang saya akan melepas komponennya. Jadi terlebih dahulu yang harus Anda lepas yaitu PTC nya. Anda cungkil saja memakai test pen. Oke sudah terlepas. Oke sebentar bosku. Oke dilanjut bosku. Nah ini yang disebut PTC. Jadi di dalam PTC ini terdapat elemen bosku. Nah ini yang disebut elemen PTC yang berada di dalam PTC nya. Jadi fungsi dari PTC ialah untuk mendorong kumparan bantu yang berada di pin starting bosku. Nah ini pin starting yang sebelah kiri. Sedangkan ini adalah pin running atau pin utama. Jadi kompresor bisa hidup karena disebabkan oleh pin starting bosku. Setelah kompresornya sudah hidup, jadi arus yang terdapat di pin starting ataupun pin bantu maka sudah tidak lagi dibutuhkan arusnya bosku. Jadi yang dibutuhkan arusnya yaitu di pin common untuk overload dan pin running atau pin utama. Jadi mengapa bisa seperti itu? Karena disebabkan oleh cara kerja PTC bosku. Harus Anda ketahui fungsi dari harus Anda ketahui PTC adalah singkatan dari bahasa asing yaitu Positive Temperature Coefficient. Ialah alat yang terpasang di kompresor yang berfungsi sebagai relay dan bekerja berdasarkan temperatur suhu. Jika suhunya sudah naik untuk menghidupkan kompresor, setelah kompresornya sudah hidup dalam jangka beberapa detik, maka arusnya akan perlahan-lahan terputus bosku melalui elemen yang seperti ini. Nah itulah fungsi dari PTC bosku. Nah setelah itu komponen selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor running ataupun kapasitor starting. Ada pula kulkas yang 2 pintu yang tidak memiliki kapasitor bosku. Jadi tergantung ukuran kompresornya. Jadi kapasitor yang terdapat di kulkas 2 pintu, jika kulkas tersebut memakai kapasitor yang pertama yaitu kapasitor running yang ukurannya agak kecil 6 UF ke bawah bosku. Jadi fungsi dari kapasitor running untuk menseimbangkan arus listrik yang terdapat di pin running dan pin starting bosku. Nah itulah fungsinya dari kapasitor running. Jadi kapasitor itu terpasang dan bekerja selama kompresornya hidup bosku. Nah jadi seperti itu. Berbeda halnya dengan kapasitor starting. Jadi fungsi dari kapasitor starting yaitu untuk mendorong kumparan bantu untuk menghidupkan kompresor. Jadi kalau untuk kulkas yang 2 pintu yang memakai kapasitor starting, kalau Anda tidak memakainya, otomatis kompresor tidak akan bisa hidup bosku tanpa dorongan dari kapasitor starting. Nah oleh karena itu ukuran kapasitor starting lebih besar dari ukuran kapasitor running. Yang pernah saya lihat ukuran kapasitor starting untuk kulkas yang 2 pintu yaitu 32 UF bosku. Nah jadi seperti itu fungsi kapasitor running dan kapasitor starting. Setelah itu
kita lanjut ke saklar pintu bosku. Oke, sekarang saya akan beralih ke depan kulkasnya. Saya akan kasih tahu atau mencontohkan kepada Anda seperti apa saklar pintu. Nah, terlebih dahulu saya akan menghidupkan kulkasnya bosku. Saya akan memasang komponennya. Oke, sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah hidup. Nah, ini yang disebut saklar pintu bosku. Nah, jadi fungsi dari saklar pintu, pada saat Anda membuka pintu kulkasnya, lampunya akan hidup bosku, karena arus yang terdapat di dalam saklarnya dalam posisi terhubung. Begitupun sebaliknya, kalau kulkas Anda pintunya ditutup, otomatis lampunya akan padam atau mati bosku. Nah, sebagai tanda bukti seperti ini bosku, saya tekan. Nah, sebagai contoh bahwa pintunya tertutup, otomatis bagian seperti ini tertekan bosku. Nah, oleh karena itu lampunya mati atau redup karena arus yang terdapat di saklarnya dalam keadaan tidak terhubung bosku. Nah, jadi seperti itu fungsi dari saklar pintu. Nah, setelah itu kita langsung beralih ke bagian yang seperti ini bosku. Bagian untuk mengatur suhu. Jadi fungsi dari barang yang seperti ini untuk mengatur suhu. Apabila Anda mengaturnya secara maksimal, maka kompresor Anda lama matinya. Memang kalau Anda mengaturnya secara maksimal, maka kulkas Anda akan sangat dingin cepatnya. Akan tetapi kalau untuk kulkas yang satu pintu, akan terjadi penumpukan bunga es yang sangat banyak sekali bosku, lebih cepat. Nah, oleh karena itu saya memakai ukuran yang lebih maksimal bosku, supaya penumpukan bunga esnya akan banyak. Nah, kapan-kapan saya akan memberikan tutorialnya tentang cara membersihkan bunga es itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi di dalam bagian yang seperti ini terdapat termostat bosku. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita langsung beralih ke belakang kulkasnya. Nah, setelah dari termostat, setelah itu komponen selanjutnya yaitu timer. Nah, jadi kulkas 2 pintu, timernya, model timernya seperti ini bosku. Ada timer yang 1.3 ataupun timer yang 1.4. Ada pula model timer yang 1.3 yang modelnya seperti ini. Jadi fungsi dari timer ialah untuk mencegah terjadinya pengeblokan es yang terjadi di tempat evaporator. Jadi di dalam timer ini terdapat dinamo bosku, supaya dia bisa berganti di posisi kompresor dan posisi pencairan bunga es. Ada pula kulkas 2 pintu yang tidak memakai timer bosku. Itu untuk kulkas yang inverter. Nah, oleh karena itu dia memakai modul. Jadi dia diperintahkan oleh modul bosku. Tidak diperintahkan memakai timer. Nah, jadi seperti itu kalau untuk kulkas 2 pintu yang inverter. Nah, setelah itu pada saat kompresornya bekerja, kipasnya akan hidup bosku. Kalau setelah proses pencairan bunga es, otomatis kipasnya akan berhenti dengan sendirinya karena dia berganti bosku ke posisi pencairan bunga es. Jadi
Di dalam tempat evaporator terdapat 3 komponen bosku. Komponen yang pertama yaitu termodefrost. Jadi fungsi dari termodefrost, apabila suhu dingin yang terdapat di tempat evaporatornya sudah maksimal, maka dia akan menghubungkan arus listriknya dan menuju ke heater. Dan di saat itulah proses pencairan bunga es akan berlangsung. Nah, jadi seperti itu. Setelah dari termodefrost, kalau di tempat evaporatornya esnya sudah mencair, maka timernya akan berganti ke posisi kompresor bosku. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan dari awal, di dalam timernya terdapat dinamo bosku untuk berganti ke posisi kompresor dan posisi pencairan bunga es. Jadi di dalamnya juga terdapat thermofuse bosku. Nah, sebentar saya akan kasih tahu kepada Anda seperti apa termodefrost. Nah, ini yang disebut termodefrost bosku. Sedangkan ini adalah fuse. Jadi fungsi dari fuse itu apabila terjadi panas yang berlebihan pada saat pencairan bunga es, dia akan memutus bosku. Nah, jadi seperti itu. Ada pula termodefrost atau thermofuse menyatu bosku. Nah, seperti ini, langsung menyatu dia termodefrost dan thermofuse. Nah, di sini kita lihat lagi bosku. Nah, ini yang disebut thermistor. Jadi khusus untuk kulkas 2 pintu yang inverter. Jadi dia tidak memakai termodefrost, akan tetapi dia memakai thermistor. Kalau masalah fungsinya sama bosku, sama dengan termodefrost. Nah, oleh karena itu kalau untuk kulkas 2 pintu yang inverter, dia tidak memakai timer, akan tetapi dia memakai modul. Jadi cara kerjanya cara kerja thermistor dikendalikan oleh modul bosku. Nah, jadi seperti itu bosku komponen yang terdapat di kulkas 2 pintu dan fungsinya. Oke, sampai di sini bosku penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda ingin lebih memahami tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, silakan saja. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.